Halo teman-teman semua, Ari Hendrawan di sini di channel Trivia Ari Hendrawan. Pray for Beirut, pray for Lebanon. Ledakan besar mengguncang pesisir Beirut, Lebanon pada Selasa 4 Agustus waktu setempat. Dilansir dari AFP, ledakan itu merusak bangunan. Tampak asap membumbung tinggi di sejumlah titik. Setidaknya puluhan orang mengalami luka-luka dan korban jiwa akan terus diupdate. Teman-teman, menurut perhitungan dari Surveyor Geologi Amerika Serikat, ledakan di Beirut menghasilkan gelombang seismik yang setara dengan gempa berkekuatan magnitudo 3,3 skala Richter. Dan di sini ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa ledakan di Lebanon sempat dirasakan guncangannya sampai ke Siprus yang jaraknya sekitar 240 km dari Lebanon atau Beirut, titik pusat ledakan itu terjadi. Jadi teman-teman bisa membayangkan betapa besarnya kekuatan dari ledakan yang terjadi di pelabuhan Beirut, Lebanon tersebut. Tentu teman-teman bertanya-tanya apa yang menyebabkan ledakan besar itu dan bagaimana dampaknya. Nah, di dalam video ini saya ingin coba untuk membandingkan sejumlah informasi dari beberapa media terkemuka, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk memberikan informasi yang akurat kepada teman-teman tentang dua hal tadi, khususnya adalah faktor penyebab dari ledakan besar tersebut. Jika merujuk dari Direktorat Keamanan Umum Lebanon, Mayor Jenderal Abbas Ibrahim, beliau mengatakan bahwa penyebab ledakan di Beirut berasal dari bahan peledak tinggi yang disita setelah sebelumnya sempat beredar rumor bahwa ledakan berasal dari pabrik kembang api. Otoritas dari pemerintah Lebanon sendiri atau para pejabat menghubungkan ledakan itu dengan sekitar 2.700 ton amonium nitrat yang disita dan disimpan di gudang di pelabuhan selama 6 tahun. Berita ini dilansir oleh media terkemuka Timur Tengah yaitu Al Jazeera. Kemudian setelah itu Presiden Lebanon Michel Aoun mengumpulkan Dewan Pertahanan Tinggi negara tersebut setelah terjadi ledakan besar di Beirut. Lebih lanjut, Presiden Lebanon Michel Aoun juga menyatakan bahwa ia tidak dapat menerima 2.750 ton amonium nitrat disimpan tanpa langkah-langkah pengamanan tertentu. Hal tersebut dipublikasikan di akun Twitter Kepresidenan Lebanon. Kemudian Aoun juga berjanji bahwa mereka yang bertanggung jawab akan menghadapi hukuman yang paling berat dan mengatakan keadaan darurat selama 2 minggu harus diumumkan. Berbicara tentang amonium nitrat yang disinggung oleh beberapa pejabat Lebanon sebagai faktor penyebab ledakan besar tersebut, amonium nitrat adalah suatu senyawa kimia yang merupakan garam nitrat dari kation amonium. Senyawa ini biasanya digunakan dalam pertanian dan pupuk, tetapi penggunaan utama lainnya juga sebagai komponen campuran dari bahan peledak yang digunakan dalam konstruksi pertambangan, penggalian, dan konstruksi sipil. Jadi sampai video ini dibuat belum ditemukan penyebab pasti dari ledakan besar yang terjadi di Lebanon. Namun setelah pertemuan Dewan Keamanan di Istana Presiden Babda yang juga dihadiri oleh Perdana Menteri Hassan Diab, diumumkan beberapa hal, salah satunya adalah akan dibentuk komite investigasi untuk segera menyatakan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam ledakan tersebut selama beberapa hari ke depan. Dan di sini komite investigasi telah ditugaskan untuk menjawab dalam 5 hari. Kemudian yang berikutnya juga ada pernyataan lain, keluarga korban akan segera menerima kompensasi. Dan yang ketiga, lalu lintas impor akan dialihkan ke pelabuhan Tripoli di Lebanon Utara. Adapun terkait korban dan dampak dari ledakan tersebut, pihak berwenang Lebanon mengatakan setidaknya 73 orang tewas dan sekitar 3.700 lainnya cedera dalam ledakan besar di pelabuhan Beirut, Lebanon. Kemudian di sini juga ada update informasi dari Palang Merah yang menyatakan bahwa 60 orang yang terluka dalam kondisi kritis. Nah teman-teman, nanti link dari berita Al Jazeera ini juga akan saya sertakan di kolom deskripsi, karena menurut saya link ini sangat membantu teman-teman untuk menyimak dan mengupdate informasi terkait ledakan di Beirut, Lebanon, karena berita di dalam Al Jazeera ini disajikan secara real time. Selanjutnya terkait korban yang berasal dari warga negara Indonesia, di sini dikatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Teguh Faizasyah, ada 1 orang warga negara Indonesia yang terluka.
namun kondisi sudah stabil. Nah, staf KBRI juga sudah berkomunikasi melalui video call dengan yang bersangkutan dan menyatakan bahwa kondisinya stabil. Dan yang terakhir, bagaimana dunia bereaksi tentang ledakan besar yang mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut. Di sini ada beberapa pernyataan dari kepala negara. Yang pertama adalah dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan menawarkan bantuan ke Lebanon. Dengan pernyataannya, kami akan ada di sana untuk membantu. Kemudian juga ada dari Kanselir Jerman Angela Merkel yang menyatakan akan menawarkan bantuan kepada Lebanon setelah ledakan. Dan di sini juga ada pernyataan dari beberapa negara lain, misalnya dari Britania Raya melalui Perdana Menteri Boris Johnson menyatakan kesiapannya untuk membantu Lebanon dengan cara apapun yang memungkinkan. Kemudian juga ada beberapa pernyataan lain teman-teman, misalnya dari Israel, kemudian juga dari Iran, yang berikutnya juga dari Prancis. Emmanuel Macron sebagai presiden menyatakan solidaritas dengan Lebanon dan mengatakan Prancis akan mengirim sumber daya ke lokasi ledakan. Nah teman-teman, untuk mempermudah teman-teman di dalam mencari berita terkait ledakan besar yang mengguncang Beirut di Lebanon, saya akan menyertakan semua link yang saya gunakan sebagai sumber rujukan di dalam buat video ini di kolom deskripsi. Kedepan kita berharap investigasi yang akan dilakukan oleh tim investigasi yang dibentuk secara khusus oleh otoritas Lebanon akan segera membuahkan hasil dan mengungkap apa sebenarnya penyebab dari ledakan besar yang terjadi di Beirut. Dan jika memang ledakan tersebut disebabkan secara sengaja oleh orang-orang yang berniat jahat, mudah-mudahan ke depan juga akan ada hukuman yang berat, hukuman yang setimpal kepada orang yang bertanggung jawab tersebut atau pihak yang bertanggung jawab tersebut. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman di dalam mencerna berita-berita yang bersebaran terkait ledakan besar di Beirut. Sampai jumpa, ciao.